bulan dengan mengamalkan namanya dalam Al-Quran. Hanya bulan Ramadan satu-satu bulan yang namanya tercantum di dalam Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah turunkan kitabnya yang terakhir, yaitu Al-Quranul Karim. Oleh karena itu bulan Ramadan adalah bulan yang memiliki kesucian yang tidak dimiliki oleh bulan-bulan yang lainnya. Karena hanya di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Dan di bulan Ramadan ini pula Allah perintahkan kepada seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia untuk menjalankan ibadah puasa sebagai pelaksanaan salah satu rukun Islam. Dan di bulan Ramadan ini pula terjadinya malam Lailatul Qadar. Puasa dalam bahasa Arabnya siyam atau saum, menurut arti lughawiynya menahan diri. Jadi puasa itu menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari hawa nafsu syahwat, menahan diri dari perkataan yang kotor, dari perkataan yang tidak ada manfaatnya, dan menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa semenjak terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itulah yang dinamakan puasa. Sedangkan syarat sah wajib puasa ada 3. Sebagian ulama mengatakan ada 4. Satu yaitu Islam. Orang non-Islam, orang kafir tidak wajib berpuasa. Hanya orang Islam saja yang diwajibkan berpuasa. Yang kedua, akal balik atau sudah memasuki dewasa. Anak-anak kecil tidak diwajibkan berpuasa. Hanya orang yang sudah memasuki dewasa saja yang diwajibkan berpuasa. Akan tetapi alangkah baiknya semenjak dari kecil sudah dilatih untuk berpuasa, agar nanti setelah memasuki dewasa sudah terbiasa menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga, akal sehat, yaitu tidak gila, tidak edan. Orang gila, orang edan tidak diwajibkan berpuasa. Hanya orang yang mempunyai akal sehat saja yang diwajibkan berpuasa. Yang keempat, mampu atau kuat berpuasa. Orang yang tidak mampu atau tidak kuat berpuasa tidak diwajibkan. Contoh seperti orang yang sudah tua renta, orang yang sudah sakit-sakitan, orang yang sudah udur, mereka itu sudah tidak diwajibkan lagi berpuasa, akan tetapi diwajibkan mengganti dengan membayar fidyah. Jadi Islam itu mudah. Islam itu tidak memberatkan kepada umatnya. Allah memerintahkan kepada umat manusia sesuai dengan kemampuannya. La ikraha fiddin. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah bukan hanya mewajibkan berpuasa kepada umat Islam saja, akan tetapi Allah juga mewajibkan kepada umat termasuk umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quranul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi inti tujuan berpuasa ini adalah semata-mata agar kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini Allah membukakan pintu maghfirahnya, pintu ampunannya, pintu taubatnya kepada orang-orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Man shoma yawman Ramadan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Barang siapa yang berpuasa satu hari di dalam bulan suci Ramadan, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Saking besarnya pengampunan Allah kepada orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan, puasa satu hari saja diganjar dikasih pahala mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Begitu waktu sudah begitu, karena begitu beratnya puasa dalam Ramadan ini. Oleh karena itu, alangkah sayang sungguh sayang kalau kita melaksanakan ibadah puasa. Dan di dalam bulan suci Ramadan ini, Allah juga memulaikan pintu rahmatnya,
itu barokahnya yang sangat luar biasa, barokah yang didapatkan dari menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Saking besarnya barokah yang didapatkan, hingga surga merindukan kepada orang-orang yang puasa di dalam bulan suci Ramadan. Jadi bukan kita yang merindukan, akan tetapi surga yang merindukan kepada orang yang berpuasa di dalam bulan suci Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, al-jannatu musbaqatun ila arba'atin nafar. Surga itu merindukan kepada 4 orang golongan. Jadi ada 4 orang golongan yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja 4 itu? 1, talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang suka membaca Al-Quran, orang yang senang membaca Al-Quran. Itulah salah satu yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di kesempatan yang baik ini, di bulan suci Ramadan ini, marilah kita membaca Al-Quran, karena membaca Al-Quran merupakan salah satu ibadah yang utama. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya, "Al-Qur'anu ibadatul ummati tilawatul Quran." Di antara ibadah yang utama umat yaitu membaca Al-Quran. Dan nanti pada hari kiamat Al-Quran akan datang memberi syafaat atau memberi pertolongan kepada orang-orang yang tunduk kepada orang yang suka membaca Al-Quran. Yang kedua, hafizul lisan, orang yang dapat menjaga lisannya dari perkataan yang kotor. Ini salah satu yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala, yaitu menjaga lisannya dari perkataan yang kotor. Apa sih perkataan kotor itu? Maksudnya menurut saya Islam, salah satunya yaitu orang-orang yang suka menjelek-jelekan orang lain, orang yang suka membicarakan keburukan orang lain, orang yang suka merasani orang lain. Orang-orang ini yang tidak akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Ini salah satu yang akan